Harry Kane bobol semua klub Bundesliga. Conte pecah rekor, Napoli tak tersentuh. Mbappe ganas, Sociedad korban favorit. Arteta selalu pecundangi Postecoglou. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Heidenheim versus Dortmund berlangsung di Void Arena. Unggul jumlah pemain, Dortmund akhirnya memimpin di menit ke-33 lewat tandukan Serhou Guirassy yang menerima umpan Ryerson. Skor berubah menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dortmund menggadaikan keunggulan. Maximilian Bayer sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima assist dari Karim Adeyemi. Dengan hasil ini, Dortmund mengoleksi 7 poin dari 3 laga dan naik ke peringkat kedua klasemen Liga Jerman, sementara Heidenheim terpuruk di peringkat ke-18 klasemen. Laga Bayern Munchen versus Hamburger SV berlangsung di Allianz Arena. Baru 3 menit, Serge Gnabry sudah buka skor untuk tuan rumah. 6 menit berselang, Alexander Pavlovic menambah keunggulan jadi 2-0 usai menerima umpan dari Harry Kane. Di menit ke-26, Harry Kane kembali bikin gol lewat titik putih setelah handball Aboubakar Soumahoro. 3 menit kemudian, giliran Luis Diaz yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor jadi 4-0. Memasuki babak kedua, Bayern masih dominan. Kane kembali bikin gol keduanya di menit ke-62 usai menerima umpan Michael Olise. Hasil ini bikin Die Roten kembali ke puncak klasemen dengan 9 poin, sementara Hamburg baru mengoleksi 1 poin di peringkat ke-17. Harry Kane kini resmi mencetak gol melawan setiap lawan yang pernah dihadapinya di Bundesliga. Tendangan penaltinya ke gawang Hamburger SV membawa Bayern Munchen menang 5-0, sekaligus menambah daftar tim yang sudah disinggahi ketajaman Kane di kompetisi ini. Performanya musim ini juga makin mencolok. Kane sudah mengoleksi 67 gol dari 66 laga Bundesliga bersama Bayern. Prestasi ini mengokohkan status Kane bukan sekedar sebagai pencetak gol ulung, tapi sebagai pemain yang konsisten mampu menjebol gawang siapapun. Laga Juventus versus Inter Milan berlangsung di Juventus Stadium. Di menit ke-14, Juventus unggul lebih dulu lewat Lloyd Kelly yang memanfaatkan umpan Gleison Bremer. Inter menyamakan kedudukan pada menit ke-30 melalui tembakan keras Hakan Calhanoglu. Namun 8 menit berselang, Kenan Yildiz membawa Juventus kembali memimpin dengan sepakan jarak jauh. Calhanoglu kembali jadi aktor kunci di menit ke-56 yang melepas tembakan voli yang menggetarkan gawang. Skor jadi 2-2. Inter berbalik unggul di menit ke-76 lewat sundulan Marcus Thuram yang menuntaskan umpan Federico Di Marco. Juventus tak tinggal diam, Keprem Thuram menyamakan skor menjadi 3-3 lewat tandukan pada menit ke-82. Drama terjadi di masa injury time. Vasilij Acic melepas tembakan keras yang tak mampu dihentikan Jan Sommer. Berkat hasil ini, Juventus meraih 9 poin dan duduk di peringkat kedua klasemen Serie A, sementara Inter tertahan di urutan ke-7 dengan 3 poin. Laga Fiorentina versus Napoli digelar di Artemio Franchi. Napoli langsung unggul cepat di menit ke-6 lewat eksekusi penalti Kevin De Bruyne. Tak butuh waktu lama, Rasmus Højlund yang menjalani debutnya mencatatkan gol pada menit ke-14 menerima umpan Spinazzola. Sam Biukema memanfaatkan Kamelo di situasi sepak pojok dan membawa tim tamu unggul 0-3 di menit ke-51. Fiorentina baru bisa memperkecil kedudukan di menit ke-79 melalui sepakan Luca Ranieri. Hasil ini membuat pasukan Antonio Conte mengoleksi 9 poin dan di posisi pertama klasemen Serie A, sementara Fiorentina tertahan di posisi ke-13 dengan 2 poin. Antonio Conte kini tercatat sebagai pelatih tercepat yang meraih 550 poin dalam 244 pertandingan Serie A sejak diberlakukan sistem 3 poin untuk kemenangan. Menurut data dari akun Twitter resmi @optapaulo, Conte yang kini melatih Napoli menorehkan prestasi itu lebih cepat dibandingkan manajer manapun dalam sejarah Liga Utama Italia. Napoli di bawah arahannya membuka musim ini dengan 3 kemenangan beruntun. Di Serie A menang 2-0 atas Sassuolo, 1-0 atas Cagliari, dan 3-1 melawan Fiorentina. Laga Sociedad versus Real Madrid berlangsung di Anoeta. Di menit ke-12, Madrid unggul lebih dulu lewat Kylian Mbappe yang memanfaatkan kesalahan bek tuan rumah. Meski bermain dengan 10 orang, Madrid justru menambah gol pada menit ke-44 lewat Arda Güler setelah menerima umpan Mbappe. Sociedad baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-56. Oyarzabal sukses mengeksekusi penalti usai handball Dani Carvajal. Berkat hasil ini, Los Blancos memuncaki klasemen La Liga dengan torehan 12 poin, sementara Sociedad di posisi ke-17 dengan baru mengoleksi 2 angka.
Real Madrid menunjukkan mental juara setelah mengalahkan Real Sociedad 2-1 di Anoeta meski harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-32 usai Dean Huijsen mendapatkan kartu merah. Tak hanya itu, Los Blancos juga sempat diganjar penalti namun tetap berhasil mengamankan kemenangan. Ini menjadi pertama kalinya sejak Maret 2019 Madrid bisa menang dalam situasi serupa. Kala itu melawan Real Valladolid dengan skor 4-1. Hasil ini membuat tim asuhan Xabi Alonso mencetak 4 kemenangan beruntun dan mengumpulkan 12 poin penuh. Kylian Mbappe kembali menunjukkan ketajamannya saat menghadapi Real Sociedad. Penyerang Prancis itu sukses mencetak 7 gol hanya dalam 6 pertemuan melawan wakil Spanyol tersebut. Dari Data Opta menyebutkan, hanya Barcelona yang lebih sering dibobol Mbappe di level non-Prancis dengan total 11 gol. Musim ini, Mbappe juga tengah on fire dengan 6 gol dalam 6 laga bersama klub dan timnas. Bahkan, melawan Sociedad, ia menyelesaikan 7 dribble sukses tanpa gagal, menjadi catatan terbaik di 5 liga top Eropa musim ini. Laga Atletico Madrid versus Villarreal di Wanda Metropolitano di menit ke-9, Atletico langsung unggul lewat Pablo Barrios menyambar umpan Julian Alvarez. Selepas jeda, Atletico menggadaikan keunggulan di menit ke-52. Umpan silang Marcos Llorente dituntaskan Nico Gonzalez dengan sundulan tajam. Villarreal terus menyerang di menit-menit akhir, tapi tak ada gol tercipta. Laga berakhir dengan skor 2-0 untuk Atletico. Berkat kemenangan ini, Atletico naik ke posisi ke-9 dengan 5 poin, sementara Villarreal tetap di peringkat ke-4 dengan 7 poin. Laga Brentford versus Chelsea berlangsung di Gtech Community Stadium. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-35 lewat Kevin Skade. Chelsea membalas di babak kedua. Cole Palmer sukses menyamakan skor menjadi 1-1 melalui suntikan jarak dekat. The Blues berbalik unggul 2-1 pada menit ke-84 setelah Moises Caicedo melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Brentford menyamakan skor di menit akhir. Fabio Carvalho mencetak gol penyeimbang menjadi 2-2. Hasil imbang ini membuat Chelsea mengoleksi 10 poin dan sementara di posisi kelima klasmen. Brentford tertahan di posisi ke-12 dengan 3 poin. Joao Pedro langsung membuat gebrakan sejak bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan Squawka, dalam 4 pertandingan Premier League pertamanya bersama klub London tersebut, ia sudah langsung terlibat dalam 5 gol, 2 gol dan 3 assist untuk Chelsea. Statistik itu menjadikannya sebagai pemain tercepat klub yang mampu mencapai 5 keterlibatan gol dalam jumlah pertandingan sesingkat ini, kecuali Eden Hazard yang sebelumnya mencatat pencapaian serupa dalam 3 pertandingan. Laga Arsenal versus Nottingham Forest berlangsung di Emirates Stadium pada lanjutan Liga Inggris. Di menit ke-32, meriam London pecah telur lewat Martin Zubimendi. Babak kedua baru berjalan kurang dari 1 menit, Victor Gyökeres dengan mudah menuntaskan umpan Eze di menit ke-46. Arsenal memastikan kemenangan lewat gol kedua Zubimendi di menit ke-75. Sundulannya memanfaatkan umpan Trossard. Berkat hasil ini, Arsenal duduk di puncak klasemen Liga Inggris dengan 9 poin, sedangkan Nottingham Forest tertahan di posisi ke-14 dengan 4 poin. Mikel Arteta memperpanjang catatan apiknya saat berjumpa Ange Postecoglou di Premier League. Dari 5 laga, manajer Arsenal itu belum pernah kalah dan memenangi 4 pertandingan terakhir. Catatan tersebut makin mantap setelah Arsenal menang telak 3-0 atas Nottingham Forest di Emirates Stadium. Laga ini jadi panggung rekrutan anyar. Victor Gyökeres mencetak gol ketiganya di kandang, sementara Martin Zubimendi memborong 2 gol. Eberechi Eze pun mencatatkan assist perdananya, melengkapi performa impresif Arsenal di depan publik sendiri. David Raya mencatatkan pencapaian spesial setelah meraih clean sheet ke-42 dari total 100 penampilannya bersama Arsenal. Catatan ini membuatnya unggul jauh, setidaknya 13 lebih banyak dibandingkan kiper lain di Premier League sejak ia bergabung dengan The Gunners. Raya juga memegang rasio terbaik dalam sejarah Arsenal dengan rata-rata clean sheet setiap 2,38 laga. Di musim 2024-2025, ia memenangkan kembali Golden Glove, penghargaan untuk kiper dengan clean sheet terbanyak setelah membukukan 13 clean sheet. Laga Newcastle versus Wolverhampton Wanderers berlangsung di St James Park. Di menit ke-29, Newcastle berhasil unggul lewat Nick Waltermaid. Keunggulan Newcastle bertahan sampai turun minum. Newcastle juga sempat punya peluang menambah gol, tetapi penyelesaian akhir kurang maksimal. Hingga laga tuntas, skor tetap 1-0 untuk kemenangan Newcastle. Berkat hasil ini, tim asuhan Eddie Howe punya koleksi 5 poin dari 4 laga, sementara Wolves masih tanpa poin dan terbenam di dasar klasmen. Dalam musim ke-127 mereka di kompetisi sepak bola Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers mencatatkan rekor negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni kalah 4 kali berturut-turut di awal musim Liga. Kekalahan terbaru 1-0 dari Newcastle United di St James Park.
mengonfirmasi malam buruk bagi klub tersebut. Sebelumnya, Wolves selalu menghindari start dengan 4 kekalahan sejak mereka bergabung di Liga, baik di Football League maupun Premier League. Laga West Ham versus Tottenham digelar di Olympic Stadium London. Kebutuhan pecah 2 menit selepas jeda, PP Matarsar membawa Tottenham unggul 0-1 di menit ke-47. 3 menit kemudian, Lucas Bergvall mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan panjang Romero. Skor berubah menjadi 0-2. Tottenham makin menjauh di menit ke-64. Mickey van de Ven menyambar bola liar di kotak penalti dan menuntaskannya jadi gol ketiga. Hasil ini mengantar Tottenham ke posisi kedua klasemen dengan 9 poin, sementara West Ham terpuruk di zona merah dengan 3 angka. West Ham United memulai musim Premier League 2025-2026 dengan catatan buruk. 3 kekalahan dari 4 laga, semua dengan selisih 3 gol atau lebih. 0 kekalahan demi kekalahan ini membuat mereka kebobolan total 11 gol dalam 4 pertandingan pertama. Ini menjadikan pekan keempat sebagai hari paling awal dalam sejarah Liga, di mana sebuah tim sudah kalah 3 kali dengan margin besar. Rekor yang sebelumnya juga dimiliki Bournemouth pada musim 2022-2023. Selain itu, West Ham belum meraih kemenangan di kandang dalam 6 laga terakhir Premier League mereka. Aston Villa mencatat sejarah kurang menyenangkan di awal Liga Inggris musim 2025-2026. Untuk pertama kalinya, Villa gagal mencetak gol dalam 4 laga pembuka Liga. Mereka ditahan imbang 0-0 oleh Newcastle dan Everton, serta kalah 1-0 dari Brentford dan 3-0 dari Crystal Palace. Catatan ini menjadi terburuk bagi Villa sejak era kompetisi modern dimulai. Manajer Unai Emery menegaskan timnya harus segera menemukan solusi di lini depan agar bisa bangkit dari tekanan di papan bawah. Nuri Sahin resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru klub Super League Turki Istanbul Başakşehir. Pengumuman ini disampaikan melalui akun media sosial klub pada Sabtu 13 September 2025. Sahim sebelumnya pernah melatih Borussia Dortmund sebelum dipecat pada Januari 2025 setelah serangkaian hasil buruk. Kepindahan ini menandai kembalinya Sahin ke kompetisi Super League setelah sebelumnya melatih Antalyaspor. Dengan ambisi tinggi klub dan kedalaman skuad yang baru diperkuat, tantangan besar menanti pelatih asal Jerman Turki ini. Striker muda Chelsea David Datro Fofana resmi dipinjamkan ke klub Turki Fatih Karagümrük SK untuk musim 2025-2026. Pemain asal Pantai Gading berusia 22 tahun ini bergabung dengan Chelsea dari Molde pada Januari 2023, namun kesulitan menembus tim utama. Setelah masa peminjaman di Union Berlin, Burnley dan Göztepe, Fofana kembali ke Turki untuk melanjutkan perkembangan karirnya. Fatih Karagümrük yang baru saja dipromosikan ke Super League berharap Fofana dapat memperkuat lini serang mereka. Gelandang Bayer Leverkusen Ezequiel Palacios dipastikan absen hingga awal tahun depan akibat cedera serius. Pemain asal Argentina ini mengalami cedera tendon otot pada aduktor kaki kanan saat laga melawan Eintracht Frankfurt. Palacios terpaksa ditarik keluar pada menit ke-15. Menurut pernyataan resmi klub, Palacios dijadwalkan menjalani operasi pada awal pekan depan dan diperkirakan baru bisa kembali beraksi pada awal tahun 2026. Absennya Palacios menjadi pukulan berat bagi Leverkusen mengingat peran vitalnya di lini tengah. Aurelien Tchouameni memuncaki tonggak penting dalam karirnya bersama Real Madrid saat tampil dalam laga ke-150 timnya di semua kompetisi dalam kemenangan 2-1 atas Real Sociedad di Anoeta. Sebagai apresiasi, Presiden klub memberikan jersey peringatan sebelum pertandingan. Di 4 musimnya di Madrid, gelandang asal Prancis itu menjalani 96 laga di La Liga, 29 di Liga Champions, 10 di Copa del Rey, 4 di Spanish Super Cup, 2 di UEFA Super Cup, dan 9 di Piala Dunia antar klub. Real Madrid tengah menyusun laporan resmi untuk diserahkan kepada FIFA mengangkat masalah keputusan wasit yang dinilai merugikan mereka dalam kompetisi La Liga musim lalu dan 4 pekan pertama musim 2025-2026. Melalui saluran resmi klub, Real Madrid TV mengungkapkan bahwa laporan ini bertujuan untuk menyoroti inkonsistensi dan potensi ketidakadilan dalam pengambilan keputusan wasit. Langkah ini mencerminkan upaya klub untuk mendorong evaluasi internasional terhadap standar wasit dan penggunaan VAR dalam sepak bola profesional. 4 pemain muda Real Madrid, Dean Huijsen, Arda Güler, Endrick, dan Franco Mastantuono masuk dalam daftar 100 kandidat Golden Boy 2025 seperti dilaporkan oleh surat kabar Italia Tuttosport. Penghargaan ini diberikan kepada pesepak bola paling menonjol yang tercatat di klub Eropa dan lahir pada atau setelah 1 Januari 2005 atau di bawah 21 tahun yang terdaftar di klub Eropa.
Tuttosport akan memperbarui peringkat kandidat setiap bulan hingga Oktober sebelum pemenang diumumkan pada Desember. Barcelona mengungkapkan ketidakpuasan terhadap Federasi Sepak Bola Spanyol (RFIF) menyusul cedera yang dialami Lamine Yamal setelah membela timnas. Manajer Hansi Flick menyebut bahwa Yamal tetap dimainkan meski merasakan sakit dan hanya diberi obat pereda nyeri. Barcelona mengonfirmasi pemain muda itu absen untuk laga La Liga melawan Valencia dan diragukan tampil di Liga Champions melawan Newcastle. RFIF membantah tidak ada laporan medis yang menyebut Yamal cedera selama masa tugas internasional. Konflik ini menambah ketegangan antara klub dan federasi atas cara pengelolaan kesehatan pemain. Martin Odegaard kembali mengalami cedera bahu dalam laga Arsenal melawan Nottingham Forest. Kapten tim tersebut terjatuh dalam duel dengan rekan setimnya, Jurriën Timber, pada menit ke-18 dan harus digantikan oleh Ethan Nwaneri. Pelatih Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa cedera kali ini serupa dengan yang dialami Odegaard sebelumnya dan tidak memerlukan tindakan operasi. Arteta berharap Odegaard dapat segera pulih dan siap tampil dalam pertandingan mendatang. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.